Oh. Gak hanya ucapan selamat lah ya. Selamat Anda berhasil menang Solo King ini. Foto lu kepampang di winner kan. Iya, tapi apa ya benefitnya ketika misalkan lu menang di turnamen PUBG Mobile gitu, apalagi yang resmi dari Tencent Games, dari PUBG Mobile. Yang enaknya itu lu dapat exposure yang gede banget karena foto lu akan terpampang di in-game. Kayak waktu BTR juara dunia, fotonya kepampang sampai Isman aja kepampang masuk tuh. Menjadi player kelimanya BTR RA, betul. Itu global kan, home screen global kan? Iya, global ya, dia dapat gitu. Jadi orang mau buka PUBG Mobile udah waktu itu pada masa itu ngebukanya langsung The World Champion. Iya, ada foto BTR baru lu harus close baru bisa main game. Betul, baru lu bisa masuk ke lobbynya dan invite teman-teman lu untuk main bareng. Betul, dan teman-teman lu sebelum masuk, lihat lu foto dulu. Semuanya bakal ngeliat foto lo dulu. Makanya kemarin Isvan banyak banget nge-share orang nge-tag story kayak, "Waduh, ada muka lo, ada muka lo, ada muka lo." Dan kali ini ada bagi yang bakal lewat keluar dari zona. Tapi sebelum keluar zona langsung di pick off begitu aja. Loki mendapatkan kill keduanya di Solo King hari kedua. Iya, dari Loki juga langsung secure kill kedua di kali ini. Dan kita bakal lihat dari seorang Biu akan berperang melawan seorang Astro, dan Zabro juga sudah mulai mendekat ke arah perumahan ini. Dari seorang Biu akan menghindari fight kali ini, akan turun ke bawah dan seperti sadar bahwa dia diintipin oleh tim-tim lain dari angle berbeda. Iya, dan Biu masih di arah kompon yang sama. Dia tidak terlalu jauh posisinya, hanya berpindah ke arah rumah yang lain namun tetap dalam kompon yang sama. Karena posisi yang tadi ditempatin sama Biu di retake sama Astro. Itu bom jatuh ya? Asap. Flash itu, stun granat. Stun granatnya dan bertukar tempat begitu saja. Masih ada Zabrol tadi ya? Masih ada. Di bagian luar, bagian bukitnya kalau nggak salah. Ada dekat Zabrol 12 ya? Betul. Kita bakal lemparan bom dari seorang Astro, bakal menuju ke arah Biu tapi pintunya belum pecah, jadi bomnya nggak bakal mana. Oh, Astro doang. Oh, ternyata hanya nutup angle supaya buta. Dan Ryzen juga berhasil mendapatkan Luxi tadi. Zuxi. Oh, Zuxi, perang saudara lagi dan lagi terjadi, lagi dan lagi terjadi perang saudara. Oke. Pusing. Udah mulai pusing sepertinya. Dan Biu berpindah rumah, dia pengen naik ke atap lagi kayaknya kalau ngelihat dari posisinya ya. Nah, iya, dia pengen naik ke atap tapi dia bakal mastiin dulu supaya di bagian bukit gak ada orang. Oh, wait, dia gak naik ke atap, dia cuma pengen ngintip posisinya Astro. Oh, hampir ketembak kayak Biu dari celah jendela. Kita bakal dari Biu masih ngintip juga dengan TP Vision dia ya. Masih ngintip dan spray down, lemparan bom dari Astro mulai dikokang akan dilempar ke dalam kalau Biu nggak. Oh, smoke lagi. Iya, dia cuma pengen tutup angle shootnya doang. Zabro pun udah pulang ke arah lobby nih, Zabro. Ya, karena terlalu lama nahan di area perbukitan dan Biu menangin fight. Biu mendapatkan kill keduanya dengan AKM yang diambil dari Alvirlo tadi. Iya, Astro kayak tadi nggak nyangka deh. Si Biu masih nge-spray ketika Astro nggak ada. Iya. Karena dia waktu nongol, itu Biu masih nge-spray, jadi kepala langsung hilang tadi. Langsung dikembalikan ke lobby dan disuruh untuk siap-siap. Turnamen. Karena habis ini kita bakal ngeliat Irengel lagi, tapi Irengelnya yang sudah masuk ke perhitungan poin. At least udah main tim. Betul, ini solo. Ini masih solo ya. Ini ada poin juga. Ada poin, tapi secara individu, bukan secara tim. Dan gue yakin nih, semua penonton udah gak sabar melihat 5 ronde lanjutan dari turnamen resminya. Gue udah gak sabar banget karena kemarin gue belum ngeliat tim Indo Chicken, apalagi hari kedua gue udah gak sabaran banget. Dan kemarin sebenarnya udah banyak banget muncul, Flo. Apa? Karbitan tuh yang selalu udah pasti nongol, bertoksik ria gitu. Cuma sekarang toksiknya agak rapi. Kenapa? Ketika kita mulai jam 2:30 ya. Jam 2:30 mulai. Itu nggak toksik? Itu nggak toksik. Sampai jam 5:50. Ronde 4 lah, ronde 4. Nah, pas ronde 4 itu baru tuh toksiknya keluar tuh. Atau pas lagi break yang sejam tuh toksiknya keluar tuh. Sambil nunggu. Jadi orang tuh buka puasa biasanya pakai minuman, pakai makanan. Ini ada yang buka dengan ketoksikan. Mungkin karena dia nggak punya makanan minuman. Yang penting batalin dulu puasanya. Ini gaya buka gua. Gaya lu gimana? Iya, strong banget kayaknya ya. Strong banget. Orang pada minum yang seger-seger gitu, es buah, es campur, gorengan. Ini gitu. Bukanya. Ini buka dengan ketoksikan. Udah buka puasa gua. Habis itu baru dia nyari bukaan yang lain. Dia bilang, "Firman, buka puasa dulu." Iya, mah. Lah, jatuh. Lah. Udah. Lah. Ya udah lah ya. Biu gak dapetin kill dong, karena tadi matinya apa, vaulting ya? Enggak, kepleset dari mobil.
Kita Apa bakal sih? lihat dari D2E bakal langsung maju menghadapi seorang 1 second dari tim Yangon. Pelan-pelan mutar kiri kanan Oh ini menggocek-gocek. Flo, ini lastnya nanti bakal panci lagi nggak ya? Kemarin kan lastnya di bootcamp panci-pancian tuh. Oh iya ya, di Solo ya. Ya, 3 orang sisa kan kemarin, terus pada main panci-pancian. Kalau sekarang pada panci-pancian nggak kira-kira ya? Kalau di Karena turnamennya mau gue lihat panci-pancian. kalau turnamen kayaknya tidak mungkin panci-pancian loh. Kecuali taunting kayak udah ngenokin, nggak ada backup dari Panci. musuhnya, baru dipanciin. Itu baru masuk akal. Diajak ngomong One dulu. sec, oh nggak ngepick. Gua kira one sec bakal ngepick ketika DTW-nya masuk dan menuju lantai 2. Stepnya bikin pusing banget sih ini. Hilang timingnya udah. Iya, timingnya udah hilang banget sekarang. DTW udah kehabisan momen untuk menembak one sec yang ada di lantai 1 di bagian luar. Ini burung ya, Falcon ini. Hah? Ini tuh kalau di Sanhok bisa jadi bumerang loh. Gue pernah, Oh iya. gue pernah lagi Lagi rotasi, proning ya? ada orang ngepron, gue nggak ngeliat. Ada Tiba-tiba burung ada tuh. burung terbang. Ya gue lindes pakai mobil yang gue pakai. Oh, tapi D2E kayak seperti dengan mulai sabar, tapi dia mulai nge-spray Rambo dia menuju ke arah 1 second yang sudah mulai menghindari gocek kiri kanan dalam rumah. Dan itu burung ya pas? Bisa Hah? kena bom loh. Yang kemarin dibahas itu Bapak. Gak Lu, bisa, gak lu bisa. udah dengerin gue serius banget kan? Bisa pas, bisa pas. Kalau bomnya kena burungnya bunyi katanya. Bunyi gimana tuh? Terus jatuh dia ke lantai. Terus hilang ya dari inventory. Hilang inventory. Waduh kasihan banget, mahal lagi. Kalau dulu kan bisa dapat gratis, kalau sekarang kan harus beli pakai UC. Asli pakai UC. Dan harus dikasih makan lagi tuh burung. Ngerepotin banget ya. Yang pusing tuh kalau lagi main FPP, ngeganggu burungnya. Ya udah pasti itu ngeganggu banget dan akhirnya DTW yang menang fight yang cukup panjang dengan 1 second. Sebenarnya kalau kita ngomongin movementnya ya antara D2E dan juga 1 second harusnya lebih cepat pergerakannya dari 1 second. Karena Harusnya. dari D2E dia pakai Rambo. Rambo tuh memperlambat movement speed lu. Betul banget. Ada apa ya, movement speed reduction-nya. Kalau pakai Uzi, mana kenceng larinya, kayak udah kayak hampir nggak bawa senjata. Udah kayak polosan aja. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Jadi udah lebih realistis ya PUBG Mobile sekarang ya. Kalau lo pakai Rambo jalannya jadi agak pelan. Kalau lo pakai senjata yang kira-kira enteng, jalannya juga makin cepet. Padahal fun fact-nya nih, gue megang Uzi yang asli itu berat Pak. Berat banget kan. Itu berat Uzi yang asli. Itu kayak 6 kilo gitu kan. Wah nggak nyampe 6 kilonya sih Bro. Cuma 4 kilo kali ya. 4 ketika kilo. dia nggak full attach kayak belakangnya Iya. kepasang Kan segala pegangan lu macamnya. nggak enak gitu kan. Iya itu megangnya bener-bener gak enak. Tapi ketika belakangnya kepasang, lo tempel ke bahu, wah ngontrol recoilnya enak banget men. Makanya tuh kumis lele bagus ya. Ya, kumis lele tuh bagus banget buat ngontrol recoil dari Uzi. Dan kali ini Leon terjebak, ini udah pasti bakal langsung di-secure sih harusnya. Ini udah nggak bisa kemana-mana Dia sih. cuma punya Dacia doang yang udah kebakar. Healing terbatas. Sukses, tapi Nick bakal komit untuk melakukan fight. Dia bakal godek ke arah kiri, balik lagi ke arah atas, melipir lagi ke sebelah kiri. Dan masih mencari-cari celah untuk membuka angle shootnya ke arah orange. Ada Betul. Leon Play yang menunggu di bagian bawah situ. Dia punya advantage sih. Dia punya advantage high ground, juga punya advantage untuk nge-pressure. Tapi dia belum berani maju, itu masalah ini sekarang. Karena kalau dia maju, si Leon punya chance untuk ngebalikin dengan cover mobil dia. Tapi kalau misalkan dari Nick dia punya utility, granat atau molotov harusnya bisa lebih cepat fight-nya. Tapi kayaknya dia nggak punya utility yang bisa ngasih damage. Dia cuma bisa yang setup kayak smoke, nutup angle shoot-nya atau mungkin stun granat dan segala macamnya. Tapi dia nggak punya grenade, dia nggak punya molotov juga. Dan sedikit prediksi, pas banget meledak. Dia ngambil coveran mobil dulu untuk mencari tahu di mana posisi dari Leon. Tapi ini malah ngebuat Leon bisa melakukan free shoot ke arah Nick. Diputer-puterin sama Nick. Diputer-puterin doang sebenarnya. Nick Tadi- hanya ingin cari informasi. Gue kira ya Nick mau maju, pindah ke kursi belakang, tembakin langsung. Tapi ternyata enggak. Enggak. Karena dari Leon tadi langsung bangun dan melakukan counter shoot-nya ke arah Nick. Harusnya Nick ambil nabrak. lower ground mungkin bisa. Atau dia pengen tabrakin uasnya ke arah Dacia yang sudah mulai hancur ini. Nick berpindah kali ini di tempat yang sama lagi. Kembali Kembali ke tempat awal ya. Itu bakal dilanjut dari seorang Leon, bakal bertahan dengan gempuran tembakan Nick yang gak berhenti-berhenti, bertubi-tubi nih serangannya. Iya, sama-sama menghancurkan mobil dari kedua pemain ini ya. Ini kayaknya apa peluru habis deh. Dan gue yakin dari Leon peluru dia nggak banyak. Karena dari tadi dia lebih lama nahan peluru daripada si Nick-nya. Oke, bakal dari Godot juga mulai tertekan oleh seorang Fredo yang menekan Godot ke belakang sebuah batu. Gak bisa kemana-mana nih, ke hold terus ya. Ke sandwich lagi. Oh enggak. Pimai nggak bisa ngebuka angle shoot-nya. Sementara Molotov bakal dilempar ke arah Dacia-nya tapi belum melewati Dacia. Sementara Nick bakal reload terlebih dahulu. Dia punya M4, dia punya DP juga. Iya, Harus cukup. enak sih. Enak untuk maju juga, enak juga untuk ngetembak-tembakin dan seperti Nick sedikit
Oh, dapat. Dicuri. Oh, dicuri sama Kelvin. Tiba-tiba ada pendatang baru yang menghancurkan fight antara Nick dan juga siapa tadi? Aduh, gua langsung lupa gitu namanya. Kelvin. Enggak, Kelvin kan baru datang. Ini Kelvin sama Leon. Oh ya, Leon, astaga, short memory banget gue ya kalau tiba-tiba langsung nge-distract kayak gitu. Dan Loki masih melakukan long fight-nya dengan Yudo Gang. Ada Fredo yang akan diganggu. Dan Udah. sepertinya kita bakal melihat layar yang lagi di pause. Ini kita lagi pengen ngelihat setup-nya Kita tadi. harusnya diem pas kayak gitu. Oh iya ya. Biar penonton bingung ya. Jadi kalau misalkan gambarnya nge-freeze kayak tadi, kita diem juga. Iya. Jadi penonton mikir, koneksi kita nge-lag. Dia refresh, Di refresh terus padahal nggak nge-lag ya. hal lancar. Udah lancar, oke. Ini masih sembunyi di balik mobil juga. Oh, Dia bakal dimajuin. keluar, pas banget granatnya dilempar ke arah dalam dong. Dia bakal mati sama granatnya sendiri. No, granat meledak. Duar. Dia pinter banget keluar, gak pengen langsung masuk ke dalam shake-nya. Karena Dia Fredo tahu. tahu ada bunyi Iya. kelintingan di dalam broken shake-nya Dan tadi. tadi blunder banget sih. Pas lagi dia megang bom dimajuin sama Fredo dan langsung ke take down. Dan itu membuat Fredo menang dengan cukup easy. Betul, dan Fredo kupingnya tajam banget tadi. Pendengarannya Iya. bagus banget. Dia pas karena, ada ceklek. ini maju. saatnya maju. Ini saatnya Terus maju. pas ada centing mundur. Makanya itu udah prediksi yang perfect banget tadi dilakuin sama Fredo untuk menangin 1v1 mereka. Itu earphone dia pakai yang udah puluhan juta kayaknya. Gue lagi nyari earphone baru sih. Jadi kalau teman-teman punya saran-saran earphone yang enak untuk bermain PUBG Mobile, boleh lah tag-tag gue lah. Iya, Sekalian kalau- harganya berapa lah. Karena earphone bawaan gue dari handphone gue tuh yang di box udah mati sebelah, Pak. Oh mas sebelah. Mati sebelah. Makanya ini pas lu beli earphone yang bisa dengerin step orang dari PKD sampai ke Pochinki. Wah gila ya. Dengeran tuh, Tolong brand yang punya headset seperti itu, boleh lah. kabarin. Kabarin lah. Ngasih gratis juga gue terima kok. Ya. Ngasih gratis juga gue Lu terima. dari Pochinki bisa denger orang di SMB. Oh, Iya. lagi naik kotak dia. Kalau sampai ada earphone ya, jangan headset. Kalau headset gue udah ada. Gue butuh earphone. Lu ada headset bisa dengerin orang dari ujung ke ujung. Enggak, maksudnya kalau headset gue udah punya gitu. Oh, Yang gitu. agak bagus. Kalau earphone gue nggak ada. Kalau beli Bluetooth katanya ada delay 0 per sekian detik. Ada. Nggak bisa pakai buat main PUBG M ya? Susah. Iya, ada delay 0 per sekian detik. Walaupun 0 per 3 detik ya, itu ngaruh banget cuy. Karena lu nembak nih. Lu animasi nembak udah keluar, peluru baru nyusul. Iya. Rrrt. Itu walaupun dikit banget tapi berasa. Kalau kalian kayak suka ngedit video dan segala macam, perbedaan 0 per sekian detik itu berasa banget. Ngeganggu. Ngeganggu banget. Apalagi kalau kalian suka nontonin live stream nih, kita sometimes kan kalau kalian nonton kadang mulut kita cuap-cuapnya apa, tapi kata-kata yang keluar apa. Itu Kayak- 0 per sekian detik Itu tuh bedanya tuh. 0,2, 0,3. Itu Itu udah ngeganggu. itu aja agak mengganggu. Tapi ya the show must go on guys. Tinggal 8 orang. Lu tinggal 8 player dan kalian kita bakal lihat ya, kebanyakan player yang hidup dari tim box ngasih itu box 3 lagi. Box masih 3, RRQ sisa 1, terus Bad Boy sisa 1 kalau nggak salah tadi ya. Iya. Ada Nick juga dari Onyx. Masih bertahan juga Nick di belakang, dia nggak terlalu join the fight ya. Dia membiarkan yang lain fight dulu dan mungkin dia bakal coba mengambil high ground advantage. Ya, Tapping-tapping dan nge-pick off orang yang sedikit telat masuk zona. Ya dan Pima enak banget. Helm vest dia level 3 walaupun udah agak merah. Tapi ini masih jadi defensif yang bagus banget. D2E juga, wah ditabrak. D2E-nya ditabrak sama mobil. Lindes ya? Iya dan dia dapetin vest level 3. Nah ini punyanya D2E nih, vest sama Diambil helmnya semua. diambil. Kan Rambo tadi dia kan? Betul, malah vestnya masih Utuh. nggak utuh banget sih. Maksudnya merahnya kayak 90% cuma 10%. kena 5 atau 10%-an itu di bagian bawahnya merahnya dikit banget. Nick juga langsung menggunakan wasnya untuk nge-forting supaya tidak tertembak dari arah bagian depan. Through the smoke dari Nick menuju ke arah Pimoy. Belum mendapatkan cicilan damage ke arah sana. Kita bakal lihat seorang Pimai bakal maju pelan-pelan dengan smoke yang dilempar ke depan untuk menghalangi vision dari seorang Nick bakal maju langkah demi langkah kali ini. Tinggal bertujuh. Tinggal bertujuh karena tadi D2E di posisi ke-8 ya. Dilindes sama mobil tadi. Iya, dan kita bakal lihat juga kali ini. Jadi Nick bakal maju pelan-pelan dan dia bakal Terobos bertemu aja kali lah ini. AJG. Oh nggak jadi. Gue kira pengen diterobos tapi bakal ada tembakan balasan. Gila berapa Rambo berarti? Ada 2 Rambo berarti Dua ya? Rambo, 2 Rambo. Nick masih nyarinya di posisi, belakangnya Fredo itu bukan posisi yang bagus. Bakal ada spray dari bagian high ground ya. Nick melakukan spray menuju ke arah Kelvin. Mobil sudah mulai berasap tapi dari bagian belakang. Fredo mengambil keuntungan karena Nick tadi nggak ngecek bagian high ground belakang dia. Itu ada orang atau enggak? Dia gak nyangka. Dia lebih perhatiin ke depan dan Fredo on fire banget. 7 kill pas. Gila, ini udah pasti kebalap Number 1. lokasinya. Nomor 1 udah fix. Ya, karena setidaknya dia kemarin harusnya ngumpulin antara 1 atau 2 kill. Pasti adalah. Pasti ada killnya. Nomor si no kill hari ini. Yap, tidak ada. 1 kill ya? Tadi, bentar, no mercy. Kalau nggak nge-kill 1 kill.
Kalau nggak kill 1 kill. Ya. Oke, prediksi yang sangat aman sepertinya ya. Ya. Dan gue juga sebenarnya tidak mau prediksi karena apapun yang lo omong tadi gue iyain aja. Ini aja. Pas lo bilangin, iya kenapa gue iyain ya? Kan gue juga harus berasumsi Jadi gitu. gue begini pas benar HP lu buat gue ya? Iya. Enggak gitu sih bro. Gak usah, HP kita kan udah sama. Oke, Braga berhasil dipulangkan. Sisa 4 orang, Luis, Huiga, Box harusnya masih ada 1 lagi deh. Ada dua kan ke take down dan 1. Oh iya, 2 box, 1 itu dari tim mana tadi ya? Bad Boy? Bad Boy kan udah gak ada deh. Udah tumbang Kelvin. Oh Yudu, ada Fredo. Fredo. Ada Fredo, Luis, Huiga. 3-1 kan? Mana sih satu lagi? Luis, Huiga, Fredo. Satu lagi siapa ya? Granatnya matang banget itu. Cuma di atas batu, nggak sampai nyebrangin batu. Kalau sampai nyebrangin batu, Luis pulang ke lobby pak. Kelar dah. Iya, yang satu punya batu, yang satu punya... Nah, Kelvin. Masih ada kan bad boy 1 Oh orang. iya ada Kelvin tadi. Yang ditembakin sama si Nick tapi nggak dapet. Sekarang Karena di pick off dari belakang. Nick Tadi langsung sama kabur Fredo, ya. betul. Dan Kelvin masih berada di arah lower ground-nya. Ini paling enak si Kelvin loh. Karena dia juga nggak bakal ketangkep. Iya. Nggak bakal diliatin juga. Tinggal menunggu aja fight antar tim-tim yang berada di dalam circle. Tapi Healing, kelamaan. Lempar granat, mau gerak. Mati dia. Pret, berhasil lolos ternyata. Lagi healing, kena granat. Apa Kena. gua bilang? pasti kena sih pas. Prediksi banget itu cuy. Karena granatnya udah dikokang, udah dimasak dari tadi. Dan udah keprediksi banget pergerakannya ke arah mana. Pas lempar, meluncur, dar. Kena pas ke badan dia dan langsung perfect dipulangkan ke arah lobby. Tinggal 3 orang dari 3 tim yang berbeda nih. Anggaplah ini 1-1-1 dalam perhitungan poin total. Pancian? Kayaknya nggak mau panci deh mereka. Gue nggak ada pergerakan kayak ngebuka badan, lompat-lompat, megang panci gitu. Terus ini yang... Ini Fredo aja nggak punya panci. Dia nggak punya ya? Iya bener. Mukul pakai apa? Gilisut? Gak bisa pak. Lu kata perang sarung disambit-sambit pakai gilisut. Tembakannya dipakai buat pukul-pukulan pas. Wah itu berat banget sih. Mending kena peluru langsung kelar dah balik lobby daripada disambit senjata, benjolnya berasa cuy. Beratnya itu loh tembakan loh. Tapi itu bakal lihat dari seorang Huiga pelan-pelan menyisiri ujung circle, langkah demi langkah dan sudah masuk lagi ke area circle-nya. Ya ini bakal masuk ke dalam smoke terlebih dahulu. Huiga menerobos smoke-smoke yang ada di depan sana. Ini siapa mainan ini ya? Mainan yang asap-asapan ya. Smoke-nya banyak banget gitu kan. Ngebul banget Petasan ya, kayaknya. petasan. Gila, som-som nih kayaknya mereknya nih. Kapasnya yang gold-gold gitu nih kayaknya. Makanya tebel. Ngebul ya. Iya. Terus kawatnya yang alien-alien gitu nih kayaknya nih. Apa Badannya. Red Alien ya? Makanya ngebul banget asapnya. Kenceng ya? Granat, buset, hampir saja menuju ke arah Kalau Huiga kanan tadi. dikit, pulang itu dia. Iya, antara bomnya yang kanan dikit atau musuhnya yang ke kiri dikit. Musuh geser ya? Kok musuhnya geser kiri, geser kanan juga dong berarti. Lagi scouting dia kan? Aduh nih, sayur kol. Maju-maju pelan-pelan. Irangle bukit sini lagi. Ini kalau gue inget-inget kayaknya udah jarang ya circle ke arah sini ya. Jarang-jarang. Di Zaman dulu sering. PMPL, di PMPL kayak Nggak pernah? sekali loh. Tapi akhirnya ngebantingnya ke arah pom. Oh iya. Kalau yang di PMC tahun lalu ada yang kesini. Iya. Berapa kali? Beberapa kali. Dan Fredo free shoot. Ada Kelvin yang sudah mulai menunggu mangsanya di bagian lower Ya ground. panci-pancian dia. Ini dia di sisi. Deng. Deng. Dari sisi biru. Deng. Siapa sisi biru? Dengan 27 kemenangan, 3 kekalahan. Rey Mysterio akan menghadapi John Cena kali ini. Bersama-sama dengan panci hitam dan panci putihnya. The 619. Ringnya pakai apa? Oh ngelut dulu. Lah bisa ngelut dulu dia. Dan dia kan sama-sama dari Vietnam. Oke. Bakal lagi-lagi Vietnam lagi ya. Kemarin 3 orang Vietnam juga loh. Oke, masih bermain. Adu panci kali ini. Bermain dengan raket di tangan kanannya. Kita lihat smash-annya berhasil mendapatkan 1 bokong sebelah kanan tadi Kelvin. Dikejar dari belakang, bokongnya diincar begitu saja. Gagal ternyata. Dimenangkan oleh Huiga. Kemarin Kelvin ya.